depan buat aku semua ya. Biasanya makanan kayak gini kan Dokter Sheila nggak mau makan. Ini buat Iya, aku iya, biasanya kan. silakan. Oh iya, oke. Kita akan bahas mengenai ketan hitam. Ketan Iya. hitam ini bisa dipakai buat sarapan biasanya. Bahkan tahu nggak, ketan hitam ini sih kadang-kadang dipakai sarapan dengan tambah roti lagi. Wah, double karbohidrat double ya. ya. Heeh. Tapi ini ngomong-ngomong ketan hitam sendiri nih ada gak sih manfaatnya loh? Pasti masyarakat penasaran nih manfaatnya Iya. apa aja. Betul. Nah, kita harus lihat tayangan berikut ini ya. Nah, bubur ketan hitam. Nah, tadi itu pertama para masyarakat mengenai bubur ketan hitam. Ternyata sebagian sudah tahu juga apa manfaatnya. Tapi apakah benar manfaatnya cuma itu? Langsung bersama kita Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Dokter Ida, selamat siang. Selamat Dokter. siang, selamat siang. Nah dok, ini ada mitos atau fakta nih dok. Katanya dok, ketan hitam ini nutrisinya lebih baik daripada yang si putih dok. Itu fakta atau mitos dok? Ya ini fakta. Ya, Fakta. fakta. Kenapa tuh, Lah, Dok? kenapa ya kok bisa lebih baik? Bukan karena warnanya hitam ya, bukan hitam manis. Tapi warna hitam ya ketan hitam ini, pernah nggak lihat ketan hitam dimasak tadi? Airnya sendiri pun warnanya ikut menjadi ungu-ungu hitam. Dan itu ternyata kaya antioksidan. Jadi warna ini kaya akan antioksidan. Ya, jadi ini sangat bagus sekali untuk menambah manfaat dibandingkan dengan si ketan putih. Ya, kalau ketan putih kan warnanya cuma putih aja. Jadi nggak ada antioksidannya, tapi yang di sini ada antioksidan yaitu warna ungu ini. Nah, yang menarik ini selain antioksidan, kalau kita lihat teksturnya ya, ini agak-agak kasar-kasar dikit nih. Yap. Nah, ini katanya punya banyak serat. Apakah ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Ya, jadi dalam satu porsi ketan hitam ya, kira-kira 100 gram atau 3/4 gelas ya, gelas aqua gitu ya, 3/4 gelasnya itu mengandung sekitar 3 sampai 4 gram serat. Jadi seratnya cukup bagus. Tahu nggak kenapa? Kok seratnya bisa banyak? Kenapa tuh dok? Karena ketan hitam ini tidak diolah lagi. Jadi begitu panen, langsung disosok-sosok maka keluar. Jadi tidak melalui proses penggilingan lanjutan dan sebagainya. Sehingga kulit ari yang ada di luar ini yang namanya bran itu masih tinggal di sini.
makanya kandungan seratnya menjadi jauh lebih tinggi. Ya. Dan bukan mulus kayak putih seperti Ya, yang si putih-putih ya, tadi itu ya, ya. bukan, ya betul. Oke, nah ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos dok kalau misalnya konsumsi ketan hitam ini membuat kita jadi kenyangnya lebih lama dok. Iya. Tapi jangan dijawab dulu dok, ditahan dulu. Saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Nah, kecil hitam lucu, itulah ketan hitam. Nah, ternyata tapi dok, tadi caranya, tadi lihat ya caranya, ada yang digeprek bumbunya, tapi ketika Iya. direbus nih ketan hitamnya tuh airnya keluar juga hitam-hitam. Nah, Betul. itu sebenarnya manfaatnya ikut keluar juga kan? Iya, ikut. Jadi gini, yang paling sering dilakukan adalah ketan hitam ini kan agak keras ya, Iya. karena seratnya juga masih banyak. Jadi biasanya direndam dulu malam sebelumnya. Tujuannya supaya melembekkan. Tadi dengar nggak untuk melembutkan. Iya. Dan yang sering terjadi air bekas rendamannya ini dibuang. Oh, sayang banget. Sayang berarti ya. banget. Padahal di situ banyak sekali warnanya menjadi agak ungu-ungu hitam Iya. dan itu kaya antioksidan antosianin ya. Wah. Jadi harusnya caranya bekas ini dicuci sebentar, Iya. kemudian direndam boleh, tapi air rendaman itu besok pagi sekalian dibuat masak. Jadi direbusnya pakai air rendaman itu ya, sehingga Nah. antosianinnya tetap dapat antioksidannya. Oke Ya. dok, ini balik lagi nih dok ke mitos atau fakta tadi dok. Katanya ketan hitam ini bisa membuat kita kenyang jadi lebih lama Ya. dok. Itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Nah, kenapa? Karena dia kan kaya akan serat yang tadi saya katakan ya. Dan dia kaya akan amilosa dan amilopektin. Jadi amilosa itu adalah bentuk dari cabang-cabang karbohidrat yang bercabang. Akibatnya, pada waktu kita makan, tubuh kita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memotong dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Akibatnya Oke. menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama di dalam perut kita. Dia dikasih banyak kerjaan jadi. Iya, dikasih bentuknya, kerjaan. banyak kerjaan. Tapi Karena kalau dia di- bercabang-cabang kan. Tapi kalau ditambah lagi kayak tadi Dokter Vito katanya ditambah santan dan Iya. ditambah roti ya. Memang aku bilang Itu gitu gimana? ya? Gimana tuh dok? Iya. Masalahnya gini, ketan ini adalah karbohidrat. Jadi kalau dikasih roti lagi artinya double karbohidrat. Jadi kalau mau makan ketan ini harus dihitung betul-betul ya karbohidratnya. Apalagi kalau sekali makan satu porsi, jangan hanya sebagai snack. Kalau snack itu ada ukurannya. Ya, kalau dia sebagai porsi yang besar, maka dia bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Ya, Oke. supaya tidak double karbohidrat. Nah, oke, ini ngomong soal karbohidrat nih sebelum ke mata atau mitos berikutnya ya. Ini dibandingkan dengan beras merah yang top sebagai Ya, pengganti nasi. ya. Ini gimana nih? Ini ketan ini jarang dipakai orang sebagai pengganti nasi untuk ketan dengan lauk-lauknya Oh ya, iya, hampir enggak sih. jarang Nggak ya, mungkin jarang ya, Dok. sekali. Dengan Nggak dengan mungkin, dengan ya. mangga mungkin bisa ya. Ya, Iya, iya oke. betul, tapi Ya. itu juga ketan putih Iya. ya. Ah. Yang sering orang pakai adalah ketan ini sebagai snack. Ya, jadi bukan pengganti nasi. Nah, kalau dibandingkan dengan nasi, tentunya masing-masing punya manfaatnya. Kenapa manfaatnya? Yang pertama, kalau dari warna bagus dia. Kalau dari indeks glikemik juga bagus ketan. Oh. Tapi bagusnya dia ini juga punya kejelekan. Apa tuh, Dok? Kejelekannya tadi udah disebutkan ya, orang awam sudah tahu. Dia Sakit sering, mah ya, suka bikin pencernaan kita nggak enak. Nah, langsung Nah. makanya langsung foto tempat berikutnya berarti kalau orang dengan ini sakit mah tidak baik makan ketan hitam, ini fakta atau mitos artinya Ya, fakta ya. fakta ya. Oke. Jadi kalau ada sakit mah memang sebaiknya jangan berlebihan. Makan secukupnya. Loh kok bisa? Karena tadi saya bilang dia punya rantai-rantai cabang Iya. untuk amilosa, dia butuh waktu lebih lama kerjanya dan itu suka menimbulkan rasa seperti kembung Iya. ya, rasa nggak nyaman di perut ya. Oke. Nah, kalau gitu ya berarti kalau misalkan kita makan ketan hitam ini ingat tadi jangan dimakan sebagai snack aja. Kalau snack, kalau makan pakai snack, aduh itu udah makan besar, makan ini lagi. Iya. Oke, selanjutnya nih hubungan sama berat badan ya, Dokter Sila ya. Ya, fakta atau mitos nih dok, katanya berat badan bisa naik dengan konsumsi ketan hitam secara rutin. Oh iya, ini adalah fakta. Kenapa? Karena ketan hitam ini jarang dimakan, hanya ketan seperti nasi saja. Biasa dikasih aksesoris, karena rasanya tuh kalau sebagai pengganti nasi, nasi kan lembut ya, Iya. Iya, enak. Kalau ini kan nggak enak, rasanya agak alot-alot ya, terus nggak ada rasa. Kenyal-kenyal gitu Nah, rasanya ya. Iya. Biasanya supaya ada rasa, suka ditambahkan nih, kayak dikasih Kelapa. kelapa, kemudian dikasih gula, supaya enak. Gula dan kelapa, dua-duanya itu adalah penambah kalori yang cukup harus diperhitungkan. Ya. Oke. Kalau nggak ada rasa kan Iya, rasanya ini udah tawar pakai kelapa saja. tapi masih kurang berasa dok, Nah, kayaknya biasanya kurang pengen gula. tambahin gula. Nah, itu dia. Ya. Oke. Atau ngeliatin Dokter Sila tuh yang manis-manis, jadi ada rasanya ya. Nah, oke. Lanjutnya lagi nih, ini tunggu, nelan dulu ya. Jalan dulu. Jadi kalau misalkan kita ketan hitam ini katanya bisa membantu meredakan rabun. Wah, ini Wah. pada mata. Fakta atau mitos? Nah, ini mitos banget lah, ya. Jadi nggak ada kaitannya. Karena
antioksidannya yang mungkin dipikirkan bisa untuk memperbaiki rabun mata itu namanya antosianin kalau Iya. ini. Kalau untuk mata dia lebih banyak bermain di vitamin A dan karotenoid ya. Jadi kalau antosianin mungkin dia tidak banyak bermain di mata. Oke, ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos kalau ketan hitam ini baik untuk penderita diabetes dok? Ini adalah mitos, Mitos. ya. Kenapa Jadi tuh, gini, Dok? ketan hitam tadi saya udah katakan kandungan karbohidratnya sama dengan nasi. Jadi kalau kita mau bisa aja kalau misalnya saya nggak mau makan nasi, saya makan ketan hitam. Itu mungkin lebih baik karena indeks glikemiknya lebih rendah sedikit dibanding nasi. Tapi Anda mesti tahu efek sampingnya kalau berlebihan kan. Kalau saya tetap menganjurkan pasien kembali ke nasi, tapi pilihlah nasi yang brown rice atau yang hitam. Ada nasi hitam bukan ketan hitam, supaya tidak ada komplikasi dari gangguan pencernaan tadi ya. Jadi kalau untuk penyandang diabetes, yang terbaik adalah tambahkan lebih banyak serat di dalam nasi yang kita makan. Ketan boleh nggak? Boleh, tapi hanya sebagai snack. Cuman hati-hati dengan gula simpleksnya. Kalau kayak gini masih boleh dok, ini kan nggak pakai Ya, gula, boleh. terus cuma pakai kelapa. Boleh, jadi Oke. hanya snack itu paling nanti dihitung ya kebutuhannya berapa, paling banyak cuma 1 atau 2 potong, jangan Oke. lebih. Nah, ini ada satu lagi yang menarik nih. Selain tadi soal diabetes ya, ada penyakit yang paling sering juga dikeluhkan itu adalah kurang darah. Jadi kalau orang anemia katanya makan ketan hitam ini bagus. Ini fakta atau mitos? Mitos, ya. Orang selalu bilang bagus-bagus karena warnanya merah, dipikirnya dipikirnya buat darah gitu ya, Iya, padahal tidak ada kaitannya. Kalau nggak ada untuk kaitannya. anemia, kita butuh namanya zat besi. Iya. Kandungan zat besi di sini ini kecil sekali. Justru dia banyaknya adalah fosfor Iya. dan mangan dan selenium. Nah, itu 3 itu banyak sekali berperan untuk kekuatan tulang biasanya. Tapi jumlahnya harus berapa yang jadi masalah? Kan tadi saya katakan bahwa ini sering digunakan sebagai snack. Lah kalau sebagai snack kan pasti tidak akan mencukupi kebutuhannya dengan kandungan yang cuma sebegini ya. Oke, ini berarti nyambung ke mitos atau fakta kita Ya. nih dok. Katanya ketan hitam ini baik untuk tulang dok. Berarti fakta atau mitos? Nah, ini adalah mitos ya. Memang kandungannya kaya akan fosfor, mangan dan selenium. Fosfor, mangan bagus untuk tulang, tapi kadarnya di dalam ketan hitam ini tidak akan mencukupi kalau hanya untuk perbaikan tulang mengandalkan si ketan hitam. Ya. Untuk membantu dok? Membantu bisa saja, tapi mau makannya berapa banyak? Pakai ditawar Kadarnya lagi kecil ya. sekali. Ini biasa pasien yang Siapa suka tahu gitu. pasiennya Iya. suka banget gitu Iya, kan, iya, mau cari iya. Boleh nggak manfaatnya sedikit dok. aja gitu ya kan? Tadi udah mengandung mangan juga ya. Iya, ada mangan. Mangan orang mangan asal kumpul ya katanya. Nah oke, nah ini ketan hitam ini tadi udah kalau kita lihat tadi bagaimana caranya masaknya. Sebenarnya baiknya seporsi itu makannya seberapa sebenarnya? Jadi ketan hitam ini banyak sekali dipakai sebagai snack ya. Ah. Kalau untuk snack boleh 1 sampai 2. Oh, 2 jadi potong cuma boleh buletan 2 ini. ya? Iya, Tadi jangan aku baru banyak-banyak. setengah ya. Setengah. Kemudian kalau dalam bentuk bubur, Ya. ini biasanya kira-kira 3/4 gelas aqua. Kalau ini nih kira-kira separuhnya lah ya, Ya. jangan segini banyaknya. Ya. Ini kan penuh sekali. Ya. Kira-kira setengahnya untuk snack ya, jadi jangan berlebihan. Nah kalau untuk sarapan pagi apa cukup tuh energi buat segitu ya? Kalau cuma Ya. makan 2 sama atau cuma makan setengahnya aja ini? Ya, ini cukup loh. Kalau Cukup ya? setengah ini cukup sebagai pengganti nasi, kan Ya. di dalamnya sudah ada gula dan sudah ada santan. Tapi menjadi diet yang kurang seimbang. Iya. Karena kan isinya hanya karbohidrat dengan lemak sedikit dan karbohidratnya lebih banyak juga yang simplex yang kadar gulanya tinggi. Proteinnya kecil sekali, tidak terlalu Oke. banyak ya. Nah ini mitos atau fakta terakhir nih dok. Katanya ketan hitam ini menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh dok. Fakta Ya, atau mitos? ini adalah fakta. Ya, karena apa? Karena dalam satu porsi aja kadarnya, kandungannya segini nih ya. Kalau penuh segini, ini bisa kira-kira 300 kalori loh. 300 Oke. bisa sampai 350 tergantung banyaknya santan dan kadar gulanya. Oke. Nah ini Ya. bagi semua pecinta ketan hitam termasuk saya, bagaimana caranya kita memasak ketan hitam dan menyajikannya dengan baik dan sehat? Ya, baik. Jadi supaya mendapatkan manfaat ketan hitam yang menguntungkan, yang pertama tadi udah saya katakan, rendam ketan hitam, tapi air rendamannya itu dipakai besoknya untuk memasak. Oke. Sehingga antosianinnya tidak terbuang percuma. Kalau misalnya langsung diminum gimana dok airnya? Nah, janganlah kalau Nggak airnya boleh nggak ya, air, dok? iya. Kalau airnya pakai air bersih dok? Air terus bersih langsung juga diminum? kan berasnya kita belum tahu bersih apa Oke. enggaknya ya si ketan hitam ini. Pakai aja untuk dimasak, antosianin juga aman, tidak akan terurai banyak kok ya. Oke. Kok nggak mau rugi banget? Iya, nggak mau rugi ceritanya, kalau dipasak antioksidan terus- gitu kan. Kalau dihirup gimana dihirup? Oke. Kemudian yang kedua, pada waktu kita makan si ketan hitam ini harus tahu takarannya, jangan berlebihan karena biasanya sebagai snack ya. Jadi kira-kira 1 sampai 2 buletan ini atau kira-kira separuh aja untuk snack. Snack itu Oke. adalah makanan selingan.
Kalau kepengen dijadikan makanan utama pengganti nasi, boleh saja, tapi harus ingat jangan lupa tambahkan lagi protein dan tambahkan sayurannya sedikit. Ya, Oke. supaya mendapat menu yang seimbang. Baik dokter, terima kasih banyak Terima dokter kasih. informasinya.